agama saya. Jadi kayak di luar agama saya, bagi saya tuh nggak benar, apalagi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini mau sharing kepada teman-teman bagaimana perjalanan hidup saya dari dulu hingga sampai sekarang mendapat hidayah Allah menjadi mu'alaf. Jadi begini ya teman-teman sekalian, saya itu terlahir dari keluarga Kristen. Mayoritas di keluarga itu Kristen. Dan saya dulu benar-benar menganut kepercayaan itu dari kecil. Sering karena agama yang saya tekuni itu bagi saya benar, itu dari kecil aja saya udah fanatik sama agama saya. Jadi kayak di luar agama saya, bagi saya tuh nggak benar, apalagi Islam. Saya beranjak dewasa, saya mengenal pergaulan di luar. Di situ saya memulai hidup saya dengan pergaulan yang nggak benar. Saya bertemu dengan teman-teman yang nggak baik. Di situ saya terjerumus, intinya makin jatuh ke dalam dosa. Karena saya pergaulan bebas seperti itu, saya mengalami kejadian yang dimana saya harus intinya menikahlah dengan seseorang. Lah, ternyata dengan saya memulai hidup dalam pernikahan itu, ternyata di sanalah awal dari saya kayak mulai masuk ke dalam neraka, intinya seperti itu. Di selama perjalanan saya itu memulai perjalanan yang nggak enak lah, intinya yang nggak baik. Dengan saya menikah, saya pikir hidup saya berubah akan menjadi lebih baik. Ternyata tidak. Di situ hidup saya makin diuji, di situ karakter saya makin diuji, intinya makin nggak baik lagi. Perjalanan 3 tahun dalam status rumah tangga, saya di situ lebih memilih jalan yang nggak benar, dalam artian saya pekerjaan tidak baik, terus bertemu teman tidak baik. Di sana saya mengalami hampir 10 tahun di fase itu. Kehidupan saya dengan yang nggak baik, berbuat dosa, pekerjaan yang tidak benar. Di situ saya ada rasa titik lemah, titik lelah, titik kayak, ya Tuhan, kenapa sih kok hidup saya seperti ini? Kenapa kok hidup saya gini-gini aja? Saya kok capek, saya berbuat dosa. Tapi saya mau keluar itu nggak bisa, teman-teman. Saya mau lepas dari situ nggak bisa. Di situ saya bertemu dengan seseorang waktu itu. Intinya yang bisa kayak nerima, kayak menguatkan saya. Dari yaitu singkat cerita, dia dari agama Islam, agama yang saya benci waktu itu. Tapi di situ saya juga nggak tahu, mungkin ini jalan dari Allah ya teman-teman, mungkin jalan dari Allah. Pria itu datang, jadi mau menerima saya, mau support saya. Di situ saya kayak begini, loh, kok seorang pria dari agama yang saya benci, kok dia mau datang ke hidup saya untuk kayak ngasih tahu jalan yang benar, mau nerima saya. Padahal di masa lalu saya berhubungan dengan yang sama-sama seiman, yang bagi saya benar, itu malah gak ngubah hidup saya. Jadi kayak malah makin rusak, malah makin gak benar. Saya menjalin hubungan sama seorang pria itu, teman-teman. Tapi di situ saya juga gak langsung karena dia mau berubah. Tapi di situ saya juga kayak perang batin. Saya berdoa menurut agama saya berdoa sama Tuhan saya kayak begini tiap hari. Ya Tuhan, kok saya ketemu sama orang ini? Kalau emang orang ini benar buat saya, emang Tuhan ikhlas saya pindah agama? Itu awal saya seperti itu berpikirnya. Itu makin dekat. Dan singkat cerita, ada masalah lagi.
saya sama dia mau menuju ke pelaminan waktu itu. Lah, dulu niat saya pindah mualaf itu hanya karena oke ya, aku buktiin ke orang tuanya, aku buktiin ke dia kalau aku bener-bener sama dia pindah agama. Tapi waktu itu saya dikasih waktu jeda, dalam artian sama Pak Ustadz bilang seperti ini, kamu saya kasih waktu seminggu, kamu berdoa bener-bener pindah agama bukan karena manusia tapi karena Allah. Nah di situ saya berdoa, ya teman-teman, saya berdoa, jadi kayak masih berdoa menurut keyakinan saya di agama saya, saudara-saudara, jadi kayak ya Tuhan, kalau emang Tuhan meridhoi saya pindah agama saya menjadi Islam, terus Tuhan saya pindah bukan Yesus lagi, Tuhan tunjukin, Tuhan kasih jalan. Itu saya berdoa gitu terus setiap hari. Tapi singkat cerita, hati saya kok semakin kayak digerakin, jadi kayak digerakin untuk mengenal Islam lebih lagi. Di situ kayak ada ya, saya suatu malam hari kedua saya berdoa gitu, itu saya tidur ya saudara-saudara, saya tidur di mimpi itu kayak ada bayangan putih, kayak mimpi kayak enggak. Jadi waktu saya habis berdoa, kalau emang saya diridhoi pindah agama Islam, kalau itu emang benar-benar kebenaran, kasih petunjuk lewat hati apa lewat mana, saya berdoa begitu saudara-saudara. Setelah saya berdoa di tengah malam, itu ada bener-bener bayangan putih kayak apa ya, sinar apa kayak lampu, itu nggak nampak. Dia cuman bilang begini, jalan yang kamu ambil yang dalam hati kamu, ya itulah benar. Nah semenjak itu saudara-saudara, saya yakin, jadi kayak berarti benar ya, yang mau saya ambil ini pindah agama benar. Di situ saya makin yakin lagi saudara-saudara, yang tadinya niat saya berubah agama hanya karena seseorang, karena orang tuanya, itu berbalik beda jauh banget karena lewat hidayah Allah. Kalau bagi saya itu hidayah Allah, karena saya nggak pernah ngerasain perubahan yang drastis seperti ini, tanpa paksaan, tanpa disuruh-suruh. Itu saya tergerak sendiri teman-teman, seperti itu. Jadi kayak waktu itu adik saya bilang seperti ini, singkat cerita, dari calon si mertua itu telepon ke adik saya bilang, tolong dong dijauhin hubungannya anak saya sama si Lita, karena saya nggak setuju. Jadi nggak usah deh itu mualaf-mualafan, nggak usah pindah-pindah karena saya nggak setuju. Tapi teman-teman, adik saya bilang gini, kamu mundur aja deh, kayaknya kamu nggak bakal jadi nikah sama dia karena kamu disuruh mundur. Tapi teman-teman, di situ hati saya bilang gini, enggak, saya tetap maju, saya yakin, karena saya udah dapat, saya doa, saya dapat hidayah lewat mimpi. Saya bilang gini sama adik saya, enggak, aku tetap mau pindah mualaf karena aku yakin, aku bukan karena dia, karena aku yakin. Seperti itu saudara-saudara. Nah singkat cerita, setelah saya yakin itu, terus saya mualaf waktu itu di Masjid Jogokarian. Itu apa ya, bener-bener di luar dugaan saya saudara-saudara. Jadi kayak mama saya yang tadinya memang gak mau meninggalkan agama sebelumnya, agama Kristen, di situ alhamdulillah mama saya juga mau dapat hidayah Allah. Mama mau mualaf, anak-anak juga mau mualaf, dan setelah mualaf itu juga alhamdulillah banyak perubahan dari karakter, pribadi, keadaan. Itu luar biasa banget, bener-bener berubah dari sebelumnya saudara-saudara, kayak gitu. Jadi intinya lebih adem, lebih nyaman, pokoknya lebih baik lah dari sebelumnya. Itu semua apa ya, nggak akan terjadi, nggak akan bisa kita alami kalau memang Allah itu nggak menurunkan hidayah kepada kita. Jadi senang sekali lah, dan saya merasa beruntung
Allah itu ngasih hidayahnya kepada saya nggak terlambat, nggak terlambat, nggak intinya nggak, Tuhan menegur dulu, Allah menegur dulu baru Allah kasih hidayah seperti itu. Jadi saya senang banget Allah ngasih hidayah ke saya di waktu yang tepat, tanpa apa ya, oh seneng lah, nggak bisa diomongin pakai kata-kata, luar biasa banget. Iya, di agama saya sebelumnya rajin banget, makanya bisa dibilang fanatik banget. Jadi kalau bener-bener melihat agama selain agama yang saya anut sebelumnya itu bagi saya nggak baik begitu. Tapi ternyata agama yang saya benci itu malah agama yang bener-bener merubah hidup saya lebih baik dari sebelumnya. Iya, dulu waktu saya menganut agama saya sebelumnya, saya itu memandang, contohnya salah satu agama Islam ya, itu bagi saya enggak, itu agama yang enggak baik bagi saya, agama yang enggak baik, agama yang bagi saya itu agama yang besok bakal masuk neraka. Itu dulu pandangan saya seperti itu. Jadi bagi saya itu agama yang nggak bener lah. Ya itu karena dari ajaran, mas saya menyimpulkan seperti, jadi kayak ajaran nggak bener lah. Masa ajarannya seperti ini bagi saya nggak banget. Ya kayak contoh, kok boleh sih mengizinkan poligami? Emangnya nikah tuh boleh banyak kayak berternak? Itu salah satu yang saya ambil ya. Jadi kayak nggak baik, pokoknya nggak boleh agama. Terus juga kayak mandang kayak dari lingkungan sekitar, jadi kayak tuh dia aja agamanya Islam tapi kok kayak begini karakternya begini sih, gayanya ini nggak bener. Itu pokoknya itu apa ya, kayak di hati saya kayak jangan sampai saya menikah dengan orang Islam. Itu dari hati kecil saya. Singer ya, tiap ada kebaktian gereja itu kan ada tugasnya ya. Saya itu jadi singer, pernah juga jadi guru sekolah minggu. Ya selama saya mengabdi di gereja itu, jadi keluarga saya itu bener-bener ya taat lah sama bener-bener agamanya, bener-bener taat. Jadi kayak papa juga dulu pelayanan di gereja, papa juga tim healing ministry, ya pokoknya kita semua pelayanan lah. Jadi bener-bener kuat, intinya kuat di agama itu. Dari memulai perkawinan itu ternyata itu adalah awal saya masuk ke dalam neraka. Itu bagi saya. Yaitu karena ternyata orang yang salah pilih ternyata salah. Jadi yang tadinya saya intinya nggak seliar itu, tapi karena dapat orang yang salah, ternyata saya malah makin jadi liar, malah makin nggak terkontrol, malah makin berbuat dosanya malah makin banyak. Dan itu berjalan 10 tahun 10 tahun saya melakukan pekerjaan gak baik, hidup gak baik, intinya dosa lah, walaupun demi kebaikan tapi itu memang benar-benar dosa bagi saya selama 10 tahun. Di situ awalnya aku juga karena dulu masih memberi kesempatan dia, kayak oke lah aku kasih kesempatan buat berubah, siapa tahu bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik, pemimpin yang baik. Tapi berjalannya waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ternyata gak ada perubahan. Akhirnya di situ saya ngambil keputusan kayak oke, kita jalan sendiri-sendiri. Akhirnya saya sama anak-anak saya, sama mama saya pindah rumah sendiri. Dan di situ tahun 2014 saya memulai pekerjaan yang gak baik sampai tahun 2021. Bukan suami meninggalkan, tapi saya yang milih lebih meninggalkan. Karena bagi saya kayak buat apa sih mempertahankan rumah tangga yang kayak begini, seperti itu. Dari tahun 2014 akhirnya saya memutuskan kayak oke lah kamu sendiri-sendiri aja, saya mau hidup sendiri, ngurus anak-anak sendiri. Karena dalam hubungan suami istri aja kamu percuma, jadi hanya cuman karena status doang, tapi kamu nggak selayaknya suami istri. Tapi dia nggak mau ngelepas, dia kayak mempersulit. Akhirnya karena mempersulit, aku sama anak-anak milih pindah aja, jadi milih kabur aja, nggak ketemu dia. Tapi itu proses cerainya dicabut lagi, jadi daftar dicabut lagi karena si dianya itu
nggak mau ngelepas, tapi dengan kelakuan gak baik mengancam-ngancam seperti itu. Banyak ya, cuman karena nggak ada buktinya, karena prinsipku gini, buat apa sih saya nyari bukti orang, yuk kita cerai baik-baik aja bisa. Nah kayak seperti itu. Tapi waktu itu dia buktinya kayak pengancaman telepon, sampai dia nyuruh bosnya tuh bilang ke saya, intinya kalau kamu ngurus cerai sampai keluar surat cerainya, kepala saya mau ditembak, kayak begitu. Terus juga itu berulang-ulang terus diancam seperti itu. Terus setiap saya mau pengajuan cerai, gimana sih kekuatan kamu, kalau kamu emang berani ngurus cerai kamu bakal mati. Itu terus yang diomongin. Makanya sampai 3 kali saya daftar cabut sampai kemarin ini. Aduh, kalau fisik banyak banget ya, masih sampai kadang-kadang saya nutupin dari orang tua, dari anak aja. Intinya menjaga supaya gak makin panjang. Tapi ya itu sampai anak tahu sendiri, kayak sampai orang di luar juga tahu sendiri. Kayak waktu di rumah tuh ya sering lah kayak mau ditusuk pakai garpu. Terus saya pernah juga lari ke polsek jam 2:30 subuh gara-gara dia ngejar saya pakai obeng yang lumayan panjang banget. Itu ngejar saya mau dibunuh pakai obeng jam 2:30 subuh. Saya lari ke polsek, akhirnya minta perlindungan. Ya kayak gitu, terus di jalan pernah dilempar pakai helm, sering kayak begitu. Itu berlangsung lama banget ya, masih dari awal pernikahan 2 tahun sampai sebelum pisah rumah itu terus yang dilakuin kayak begitu. Ya kalau pernah sih, karena saking jengkelnya pernah ngebales sekali, cuman dia ngebalesnya lebih. Tapi kan pembalasan saya kan bukan ini hanya untuk perlindungan diri. Itu anak yang pertama ya, yang kecil itu waktu itu dia TK. Itu dia sering ngelihat dilempar piring, terus mau ditusuk pakai obeng, terus dipukul pakai kayak pancing itu loh. Nah kayak gitu. Akhirnya dari kejadian itu ya anak sampai sekarang dia tahu sendiri bahwa karakter dia seperti itu. Iya, dia karena dulu dia masih kecil, ya kok papaku kok kayak begitu sih sama mama, kok jahat kayak gitu. Itu papaku bukan, itu suaminya mama bukan kayak gitu, tapi kan SD dia tahu sendiri. Ya itu, aku juga kadang-kadang bingung kayak begini, kenapa kamu kok nggak mau nyerahin saya, sedangkan kamu kelakuannya nggak selayaknya jadi suami, selayaknya jadi bapak, nggak ada, tapi kenapa kamu nggak mau ngelepas? Sampai sekarang aja belum tahu alasannya di mana, belum tahu. Ya kalau mama sama saudara kan udah tahu dari dulu, itu cuman kayak ngejaga papa aja kan. Dulu papa masih ada, maksudnya papa dengan keadaan sakit jantung ya, jadi ya cuman kayak pembahasan aku, mama, saudara-saudara aja di belakangnya papa. Padahal di situ udah lama juga mama sama saudara tuh nggak suka sama, jadi kayak ya sih cepetan dirampungin, cuman karena ngejaga papa yang waktu itu masih ada dengan keadaan sakit jantung ya, jadi kita semua kayak pura-pura ini loh baik-baik aja keadaan rumah tangganya, padahal itu semua bohong. Dari tahun 2014 sampai 2017 menutupi itu, jadi kayak seolah-olah nggak ada apa-apa, hanya demi papa, menjaga papa. Papa meninggal tahun 2017 bulan Agustus. Aduh, kalau ngomongin papa itu apa ya, kadang-kadang apa ya, kayak nggak kuat aja gitu loh. Karena apa ya, walaupun dulu sama suami itu kayak masih pura-pura, tapi malah kayak papa itu malah kayak suami, malah papa tuh kayak teman cerita. Karena 3 tahun sama papa itu ya malah kayak papa sendiri gitu loh, jadi kayak cari uang sama papa, terus sharingnya sama papa kayak gitu, mama. Iya, jadi sama papa masih ada itu, kita yang berdua jadi kayak cari uang bareng. Papa dengan keadaan sakit gitu, papa masih mikir, ayo lihat sama papa masih ada, papa mau bahagiain kamu, papa mau bahagiain anak-anak kamu. Jadi kayak gitu, jadi kayak kita kerja bareng, terus kesana kemari bareng. Sakit aja papa yang nganterin, tuh anak satu sekolah, satu kontrol, itu papa yang
apa namanya yang bagi waktu. Jadi kemana-mana memang tanpa papa gitu loh. Jadi pas papa nggak ada tuh rasa kehilangan banget. Itu papa kan ada mobil dulu ya. Itu jadi usaha apa, Grab car. Papa usaha Grab car. Terus aku sama papa berdua, kita dulu punya apa kayak kios kecil, kita jualan ini nasi kuning. Jadi papa siangnya gokar, aku sama papa jam 3 subuh tuh udah bangun nyiapin jualan nasi kuning di UGM. Jadi sama papa bareng-bareng sampai papa sebelumnya ngedrop banget sampai nggak ada, ya itu sama-sama papa jualan nasi kuning berdua. Itu karena anak udah ngerti dari dulu ya, jadi mereka juga malah ngedukung kayak mama udah cerai aja, cari papa baru yang baik buat mama, malah kayak gitu. Ya itu, nah yang kayak tadi saya bilang itu awal saya menikah adalah awal ternyata saya masuk ke dalam neraka. Nah itu awal 2017 semenjak papa nggak ada meninggal, yang tadinya saya berjuang bareng sama papa, sekarang saya berjuang sendiri. Yaitu saya mengambil jalan pintas yang tahu kalau itu tuh dosa, tapi saya lakuin karena bagi saya jalan itu bener kok buat anak-anak saya. Uang saya kerja buat anak, walaupun kalau di pandangan agama itu dosa banget. Di situ saya awal kerjanya nyoba di klub, terus saya coba lagi pindah ke tempat karaoke. Awalnya nggak tahu, awalnya mereka nggak tahu. Awalnya aku nutupin kayak aku kerja halal kok, aku kerja di toko, aku kerja di kantor. Awalnya bohong seperti itu, tapi lama-lama mereka tahu. Ya mereka tahu, terus kayak dapat apa ya, kayak dapat celaan kayak dari keluarga, kayak kok kamu kayak gini sih kelakuan kamu, kok kamu kerjanya kayak begini sih, kok itu nggak bener. Tapi karena pada saat itu bagiku itu benar, jadi saya kayak lebih milih udahlah nggak apa-apa dibenci sama keluarga, nggak apa-apa saya dibenci sama adik, dibenci sama saudara-saudara yang lain, karena saya itu mikirnya ya buat bertahan hidup kayak begitu. Waktu itu saya berpikir seperti itu. Ya itu teman-teman ya, dulu waktu saya masih di dunia seperti itu, ya walaupun hati kecil kayak ya Tuhan kok kayak begini sih, tapi di satu sisi ya kayak wow enak juga ya, kerjanya nggak begitu capek, bisa ngebiayain anak-anak, bisa ngebiayain mama, bisa beli ABCD. Intinya hidup enak lah, hidup enak. Jadi pada saat itu merasa ya seneng, bangga, nyaman dengan keadaan seperti itu waktu itu. Lama-lama kayak loh kok apa hidup aku aja bakal kayak gini-gini terus, apa masa hidup aku bakal aku gunain buat hal seperti ini terus, dunia yang nggak baik. Kapan ya kok aku mau hidup bener kok nggak bisa. Ada di titik jenuh sampai seperti itu, sampai kayak bahkan kayak mau mengakhiri hidup kayak apa aku bunuh diri aja ya, kok nggak bisa sih untuk hidup bener kayak layaknya orang tuh nggak bisa. Sampai titik jenuhnya itu aku bilang sama Tuhanku waktu itu, Tuhan aku capek banget, aku mau mati aja, kok nggak mati-mati, karena aku udah capek bertahun-tahun hidup kayak begini, nggak ada jalan keluar, hidup bener nggak ada. Sampai saatnya ketemu itu dengan lelaki yang dari agama yang saya benci, malah dia yang mau nerima, mau nguatin, mau ngasih motivasi kebaikan untuk aku berubah jadi lebih baik, seperti itu.